Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Minta tolong dong untuk dinyalain kameranya, on cam semua, supaya Bu Siska tidak seperti berbicara sendiri. Silahkan Ibu tunggu untuk semuanya bisa on cam. Ibu akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu, perlihatkan wajah kalian dengan baju kalian yang rapi. Saya juga mau menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Reni, Bu Susan, Bu Yuriko yang hari ini juga ada bersama-sama dengan kita di pembelajaran agama hari ini. Yang Bu Siska. Ya, terima kasih untuk kehadirannya, untuk melihat anak-anak yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang masih semangat belajar ya. Masih semangat toh, Rafael? Rafael? Halo Rafael? Oke. Mengacungkan jempol. Sip. Oke anak-anak, minta tolong untuk memperlihatkan wajah kalian karena Bu Siska akan ambil dokumentasi terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, Ibu berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Ini jam-jam memang jam-jam pupuk siang ya. Tetapi Ibu berharap kalian masih melek mata atau kalian masih bisa memperhatikan pelajaran ini dengan baik. Siapkan buku catatan kalian karena ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan di pelajaran hari ini. Oke anak-anak, terlebih dahulu Ibu akan memberikan link absen untuk kalian isi. Silahkan untuk mengisi link absen terlebih dahulu. Bentar ya. Sudah terlihat link absen, mohon untuk diisi terlebih dahulu. Bagi anak-anak yang tidak mengisi link absen berarti dianggap tidak hadir. Jadi mohon untuk diisi link absennya. Ada beberapa anak yang baru masuk, nanti link absen mungkin akan Ibu kasihkan di pertengahan pembelajaran atau di akhir nanti ya. Oke anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Ibu akan share dulu. Iya.
Itu Bu, Nathan Alexius Thanos kelas 10 atau 11 Bu? Sebentar nak, Nathan siapa nak? Nathan Alexius Thanos tadi Bu. Nathan Alexius Thanos. Kalau namanya tidak jelas, mohon untuk tidak di-admit ya nak ya. Terima Iya, Bu. kasih untuk bantuannya Iya, Bu. Riko, Tuhan berkati. Oke. Anak-anak, kalau kita belajar harus menggunakan nama kalian bila perlu dikasih seperti Theophilus 12 IPA 1, Donabella 12 IPA 12 IPS ya. Itu seperti itu ya nak ya. Jadi kalau tidak ada nama kalian yang jelas, kalau kalian tidak di-admit berarti bukan kesalahan dari Bapak Ibu Guru. Mohon untuk menggunakan nama yang jelas. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Oke, sudah terlihat untuk slide-nya Ibu ya. Untuk link presensi kalian wajib isi ya sebagai bukti kehadiran. Ini adalah beberapa ketentuan dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa wajib mengisi presensi bukti kehadiran. Yang kedua, wajib menyalakan kamera saat PJJ berlangsung. Yang ketiga, menggunakan seragam rapi sebagai penilaian sikap ya. Kemudian yang keempat, siswa yang aktif dalam mengikuti pembelajaran akan mendapatkan tambahan nilai keterampilan. Yang kelima, 2 kali tidak hadir dalam pembelajaran agama akan ada pengurangan nilai di nilai ujian PAT ataupun ujian sekolah ya. Jadi tolong untuk tetap mengikuti pelajaran dengan baik, dengan tertib, dengan disiplin. Kemudian kita akan membuka pembelajaran ini dengan doa pembuka. Saya minta untuk Samuel untuk menyalakan kamera nak dan membukanya di dalam doa. Silahkan Samuel. Halo, selamat siang Samuel. Kita tunggu Samuel. Oke, silahkan nak. Masih di mute. Oke, dibuka dulu nak kameranya. Oke, silahkan pimpin doa nak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur pada siang hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran agama, kiranya Engkau berkati segala materi yang Bu Siska ajarkan supaya dapat masuk ke dalam otak kami dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Samuel. Tetap mengikuti pelajaran ya nak. Kamu di mana itu ya? Cari tempat untuk bisa belajar dengan nyaman. Oke anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Yakni tentang identitas orang percaya. Kita akan belajar tentang identitas orang percaya ini. Nanti kita akan masuk di dalam materi. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita pelajaran ini adalah mencakup tentang materi bab 16 ya. Kalian siapkan buku kalian. Bisa membuka di buku cetak juga ya. Siapkan catatan kalian untuk kalian bisa meringkas materi ini dengan baik. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita dapat mengerti pengertian identitas secara umum. Yang kedua, kita dapat memahami identitas kita sebagai orang percaya. Kita akan masuk di dalam materi pada hari ini. Pengertian identitas secara umum terlebih dahulu. Ya, identitas berasal dari bahasa Inggris, yakni identity, ya, yang artinya adalah ciri-ciri atau tanda ataupun jati diri seseorang, ya. Itu
Jadi kalau Bapak Ibu guru di Saint John itu juga punya ID card ya, itu menandakan bahwa Bu Siska adalah guru Saint John, Bu Susan juga guru Saint John ya. Kemudian beberapa guru juga memiliki identity atau identitas ya. Itu. Nah, anak-anak ada beberapa jenis identitas diri. Beberapa jenis identitas diri itu yaitu identitas seksual ya, apakah dia heteroseksual, biseksual, homoseksual. Kemudian yang kedua identitas gender itu menunjukkan seseorang itu laki-laki atau perempuan. Kemudian yang ketiga identitas pribadi. Ini merupakan karakteristik ataupun keunikan yang dimiliki oleh seseorang. Contohnya misalnya punya lesung pipit atau tai lalat ya dan lain sebagainya ya. Kemudian identitas agama yang keempat ini identitas agama ini menyangkut ritual atau busana dan lain sebagainya ya. Seseorang dapat dilihat dari busananya. Oh, kalau pakai apa itu? Tudung kepala bisa juga oh agamanya sudah dapat dipastikan ya kan? Itu ya, menunjukkan ciri-ciri seseorang. Kemudian yang kelima identitas nasional ataupun kebangsaan ya. Jadi identitas itu merupakan ciri-ciri atau tanda atau jati diri dari seseorang ya. Kemudian kita akan lanjutkan mengenai identitas orang percaya ya. Apa yang dimaksud dengan identitas orang percaya? Identitas orang percaya itu yakni identitas yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya yang sudah mengalami kelahiran baru ataupun sudah mengalami yang namanya pertobatan untuk menjadi anak-anak Allah. Identitas itu diberikan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan identitas tersebut. Ya, kalau kita sudah mengalami yang namanya lahir baru atau pertobatan. Ya, itu. Kemudian kita akan lanjutkan identitas orang percaya itu yang pertama adalah menjadi murid Yesus. Apa sih pengertian murid? Murid dalam bahasa Ibraninya itu limut atau dalam bahasa Yunaninya matehes ya, yang artinya adalah pengikut. Mengikuti apa yang diajarkan oleh seorang guru dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Kalau di dalam bahasa Inggris ada dua istilah yaitu student dan juga disciples. Tapi yang lebih ditekankan adalah disciples karena disciple ini adalah melakukan kedisiplinan ya. Apa yang disuruh ataupun diperintahkan oleh guru itu dilakukan dengan baik, tepat seperti apa yang diperintahkan. Disciples. Nah, coba anak-anak, kalian kan juga menjadi murid. Pengertian murid menurut kalian seperti apa? Murid adalah, ya coba Rigel. Murid apa kira-kira pengertiannya Rigel? Menurut kamu? Halo Rigel? Apakah bersama dengan kita? Ya, Bu. Oke, menurut Rigel, pengertian murid apa ya? Kayak apa ya? Kayak sekumpulan orang yang diajarin dari suatu guru gitu loh, Bu. Oke, boleh ya, bagus ya. Selanjutnya, Sanika. Pengertian murid itu apa ya kalau menurut Sanika? Masih di mute sayang. Dibuka dulu mute-nya. Kamu kan jadi murid. Murid itu apa sih? Sanika masih berpikir. Elena mungkin bisa menjawab. Pengertian murid apa, Nak?
orang atau individu dia mengikuti guru atau orang yang menjadi paduannya. Oke. Terima kasih. Semuanya bagus-bagus ya jawabannya ya. Nah, kalian sendiri kan menjadi seorang murid. Ya, tentu saja kalian tidak serta-merta diterima oleh Saint John. Seperti contohnya misalnya Sanika langsung datang ke Saint John, langsung duduk belajar di situ ya. Terus Sanika merasa aku ini udah jadi murid loh, bukan seperti itu ya, tetapi harus mendaftar dulu, dites dulu, melewati langkah-langkah dulu, mengikuti ketentuan yang Saint John terapkan, baru dapat dibilang Sanika ini menjadi murid Saint John. Benar enggak? Benar kan? Betul, Bu. Iya, karena ketika daftar di Saint John juga enggak semuanya diterima. Tetapi Saint John itu menentukan, oh Juan masuk, oh Pasar masuk, oh Salipian, oke lah diterima. Akhirnya diterima menjadi murid Saint John. Ketika menjadi murid, ada hal-hal yang harus diikuti. Tidak serta-merta jadi murid, kemudian kamu semau kamu sendiri. Di Saint John nggak pakai seragam, nggak mengikuti KBM dengan baik. Wah, bisa-bisa Saint John tidak mau kalian jadi murid. Bisa-bisa di tengah jalan kalian dikeluarkan, kan seperti itu ya. Nah, di sini kita akan belajar ada berapa sih murid Tuhan Yesus? Ada berapa? 12, Bu. Oke, 12. Pinter ya. Ini sudah dari zaman TK ya kan? Sampai SD, SMP, SMA diulang-ulang ya kan? Nah, siapakah nama murid-murid Yesus tersebut? Pasti sudah hafal nih. Mana Juan nih? Coba Juan nyanyikan dulu. Juan tadi Ibu lihat loh. Halo Iya, Juan. Bu. Halo, Bu. Oke, silahkan nak. Masih ingat nak lagunya nak? Masih, Bu. Oke, silahkan biar temannya mendengarkan. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Yakobus, Bartolomeus, Yudas Iskari, 12 murid Yesus. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Juan. Suaranya bagus banget. Tapi tadi ada satu murid yang salah namanya ya. Ya, Bu. Keulang, Bu. Oke, mau diulang? Nggak usah, Bu. Oh, nggak usah ya. Ada yang bisa membetulkan? Ada yang bisa membetulkan? Ibu kasih tambahan poin. Ayo, yang berani nih. Juan, Ibu minta untuk menyanyikan, mau dapat tambahan nilai. Yuk, siapa yang berani nih? Poinnya besar nih. Silahkan. Tadi ada satu nama yang masih salah. Halo. Oh, tidak ada nih. Jangan-jangan lupa nih, selain Juan nih. Ayo. Tuh, lagi pada ini lip sync. Jangan lip sync, dibuka mute-nya terus nyanyi, yuk. Kok malah senyum-senyum sih? Ya. Matius, Bu. Oke, silahkan. Nyanyi bisa? Siapa tadi ini, nak? Betul, Matius tadi belum disebut. Ayo, silahkan nyanyi. Oh, nggak berani ya? Gak usah lah, Bu. Gak usah. Nggak usah ya. Oke, nggak apa-apa. Yang jelas kalian harus hafal bahwa Lukas itu bukan termasuk 12 murid Yesus. Stefanus bukan, apalagi Sakius bukan, Paulus juga bukan ya. Ini harus hafal loh nak ya, jangan sampai kalian salah menuliskannya.
Nah, anak-anak, seperti yang Bu Siska tadi sampaikan, bahwa menjadi seorang murid itu harus ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta kamu menjadi murid Saint John, kemudian langsung diterima masuk-masuk begitu saja, kemudian tidak ada aturan yang jelas ya. Sama halnya ketika kita menjadi murid Yesus. Nih, ada nih aturannya nih ya. Ada 3 hal yang harus dilakukan, syarat untuk menjadi murid Yesus ya. Oke, silakan siapa yang berani membacakan Matius 16 ayat 24. Ayo kelas 12. Salah satu membacakannya. Kan Ibu tadi sudah bilang yang aktif dalam pembelajaran ini ada nilai tambahan. Saya Bu Oke, siapa nak namamu nak? Jose. Jose, silahkan, yuk. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Sip. Terima kasih ya Jose, Tuhan memberkati. Ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu seperti apa sih nak? Sekarang Ibu mau kasih contoh sederhana. Kalau kamu disuruh memilih nih ya, hidup manusia itu kan diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih ya. Pilih main game atau baca firman? Ya, Baca jujur firman, nih. Bu. Amin. Siapa kamu nak? Namamu nak? Rahel, Bu. Rahel. Puji Tuhan. Tuhan melihat ada satu anak yang luar biasa ya. Pilih membaca firman. Yang lain bagaimana nih? Jujur loh ya. Dua-duanya Bu. Dua-duanya yang benar nih. Iya dong Bu. Rohaninya baca firman, kalau misalnya jasmaninya ya main game. Oh gitu ya. Jadi 50% untuk Tuhan, 50-50. 50% untuk Jadi ini nggak ya. lupa jasmaninya, nggak lupa rohaninya juga Bu. Oh gitu. Oke. Nggak apa-apa ya kan. Kan harus jujur ya. Nah anak-anak yang lain bagaimana? Pilih untuk ibadah atau pilih untuk main gadget? TikTok. Bu. Saya milih ibadah ya Bu ya. Milih ibadah siapa ini nak? Siapa ini nak? Nathan Bu, biasa. Nathan. Mantap ya Nathan ya. Oke, pilih ibadah ya Nathan ya. Mantap loh ya. Oke, anak-anak berarti kalau kalian pilih baca firman, pilih ibadah, pilih berdoa, berarti kalian bisa menyangkal diri. Karena pada dasarnya, wah Bu Siska mau jujur ini, sebenarnya kalau disuruh memilih itu susahnya luar biasa. Iya, karena apa? Semua orang sudah berbuat dosa dan kecenderungan manusia itu cenderung untuk berbuat dosa karena sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ya, keinginan daging, keinginan dunia yang menyenangkan daging, menyenangkan diri itu sangat kuat sekali dibanding untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Selera, kayak makan tuh punya selera toh. Selera kamu untuk baca firman, untuk berdoa, untuk beribadah. Nah, itu kalau nggak dilatih nggak akan bisa nak. Kita itu berjuang betul-betul ya. Karena selera kita masih kepada main game, main gadget, bersenang-senang, nongkrong sama teman. Kalau stres ya pelampiasannya minuman keras, merokok, dugem, dan lain sebagainya. Ya, nah itu namanya menyangkal diri artinya apa? Meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian kita beralih selera kita, beralih kesukaan kita, beralih keinginan diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu enggak gampang. Ya. Menyangkal diri yang pertama. Ya, kemudian yang kedua adalah memikul salib. Memikul salib ini bukan berarti
kita itu terus membuat salib yang besar dari kayu, kemudian kita pikul, atau salibnya Tuhan Yesus kita pikul. Tidak seperti itu ya. Memikul salib ini anak-anak berarti kita itu harus betul-betul menjadi orang Kristen yang berkenan. Itu menjadi orang Kristen nggak gampang loh nak, sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena harus menampilkan sesuatu yang berbeda. Menjadi anak Allah, harus menjadi terang. Dimanapun kita berada, keberadaan kita itu harus bisa dilihat oleh orang lain. Kalau kita sama dengan anak dunia, kita nggak bisa disebut dengan anak-anak Allah. Anak-anak dunia apa? Ya seperti itulah, ya kan? Cabe-cabean, kemudian nongkrong-nongkrong nggak jelas, mabuk, kedugem, ngebut-ngebutan, trek-trekan, gaya-gayaan, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa disebut anak Allah karena tidak berbeda. Biasanya kita memikul salib itu ketika kita melakukan hal yang baik, yang benar, yang rohani, suka dibully oleh teman kita. Benar nggak? Ayo, benar nggak? Ah, lo sok rohani ya. Kalau kita tiap hari upload ayat-ayat, sok rohani lo ya. Kan gitu. Nah, itu salib dalam diri kita, melakukan kebenaran itu nggak gampang. Apalagi ikut geng, komunitas. Wah, nggak gampang anak-anak ya. Pikul salib. Yang ketiga adalah mengikut Yesus. Mengikut Yesus adalah pilihan, keputusan kamu. Kalau Komang memutuskan dirinya untuk aku mengikut Yesus, berarti keputusan yang Komang buat itu harus disertai dengan tindakan. Setia kepada Tuhan sampai nanti walaupun ada halangan, rintangan, walaupun masalah besar, masalah berat, tetap ikut itu sampai akhir hayat. Sampai bertemu dengan Tuhan di surga. Perjalanan kalian mungkin kalau secara manusia loh ya kan, kita nggak tahu rencana Tuhan. Secara manusia kalian masih muda, masih panjang. Ada banyak proses, ada banyak hal yang kamu temukan. Di dunia itu banyak hal yang kita tidak pernah tahu. Mungkin ada orang jahat, ada hal-hal yang membuat kalian bisa jatuh dan lain sebagainya. Tapi ingat, syarat menjadi murid Yesus harus mengikut Tuhan Yesus sampai nanti akhir hayat kalian. Ya, jadi ada 3 hal untuk kita menjadi murid Yesus: menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus. Ya, identitas orang percaya yang pertama adalah menjadi murid Yesus. Yang kedua adalah menjadi bangsa yang terpilih, anak-anak. Anak-anak, kalau seandainya ya ada pemilihan di Kota Bekasi, kemudian ini ada siapa ya, Ibu lihat dulu nih ya wajah-wajahnya ini ya. Kemudian ada Randy. Halo Randy, ada ikut bersama dengan kita semua. Sudah sehat, Nak? Udah, Bu. Tuhan, kita terus dukung dalam doa ya, Nak ya. Ya, sehat selalu ya, Randy. Nah, kalau Randy terpilih untuk menjadi orang pelajar yang terbaik nomor 1 di Kota Bekasi, kira-kira bagaimana ya rasanya? Wah, senang sekali pasti ya, karena menjadi orang yang terpilih. Caroline Rahel misalnya terpilih menjadi wanita tercantik ya di Kota Bekasi. Wah, ya pasti senang ya. Pokoknya kalau yang namanya terpilih ya, terpilih dari antara yang baik jadi yang terbaik. Wah, ya, senang ya kan? Nah, bangsa yang terpilih, kalau di dalam perjanjian lama, umat pilihan Tuhan itu ditujukan kepada bangsa siapa sih? Ada yang bisa menjawab? Bangsa yang terpilih di dalam perjanjian lama. Israel. Ya, betul, Israel. Bangsa Israel dipilih oleh Tuhan. Kenapa sih kok dipilih oleh Tuhan? Supaya bangsa Israel ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain.
sampai Tuhan memberikan 10 perintah Allah supaya moral bangsa Israel ini lebih unggul daripada bangsa-bangsa yang lain. Ya, tapi kalau di dalam perjanjian baru, pemilihan Allah itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi pemilihan Allah ini didasarkan pada yang pertama adalah kasih karunia. Ya, Tuhan Yesus mati ya, menebus kita dari dosa-dosa kita untuk siapa sih? Ya, di dalam 2 Korintus ya, ini kita kembali ke sini ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Bu, berarti orang di luar Kristen juga? Iya, betul. Dari ayat ini dikatakan bahwa Yesus mati bagi dunia ini, semua umat manusia. Tetapi, nah ada tetapinya. Ya, Yesus mati untuk semua manusia, semua orang, bukan hanya orang Kristen, tetapi orang yang beragama lain juga. Tetapi apa? Tetapi bagaimana respon orang tersebut menerima kasih karunia, mau diselamatkan, mau percaya Tuhan Yesus atau tidak. Ya, itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Siapapun boleh percaya kepada Yesus, menerima Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Ya, siapapun itu. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus maka diselamatkan. Ya, itu. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan kedaulatan Allah. Bagaimana ini kedaulatan Allah? Tuhan itu yang menetapkan kita nanti itu diselamatkan atau tidak. Dari mana? Ketika kita melakukan firman Tuhan. Ya, kata firman Tuhan begini. Ya, ada di ayat yang lain dalam kitab suci dikatakan bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Tuhan, aku sudah mengadakan mujizat demi nama-Mu. Tuhan, aku sudah menjadi orang Kristen loh. Tuhan, aku ikut pelajaran agama di sekolah. Tuhan, aku sudah ke gereja. Tuhan katakan, "Nyalah, aku tidak kenal kamu." Kenapa? Karena orang tersebut tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan itu ingin menyelamatkan semua manusia, tetapi manusia itu melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Ya. Nah, anak-anak, mungkin kamu bertanya-tanya, aku ini nantinya gimana ya, diselamatkan atau tidak? Sekarang melihat kehidupan kamu sehari-hari. Ya, kehidupan kamu bagaimana? Apakah pikiranmu bersih, batinmu bersih, kau melakukan kehendak Tuhan, perilakumu baik atau tidak? Kamu harus terus introspeksi diri dari hari ke sehari. Supaya apa? Ketika Tuhan menetapkan nanti, ya, kamu dibilang sama Tuhan, kamu hamba yang setia, aku berkenan kepadamu. Senang banget kan kalau diterima oleh Tuhan? Ya, jadi kamu lihat perilaku kamu sehari-hari. Misalnya saja ya, kalau kalian menjadi murid di sekolah Saint John, kemudian kalian tuh nggak ada niat sekolah. Kamu ditempatkan di sekolah malah stres. Ya, sama halnya dengan Tuhan. Kamu sebenarnya pengen Tuhan masukkan kamu di surga. Tetapi kalau kamu tidak melatih diri dengan hal-hal yang baik, baca firman, berdoa, kemudian melakukan firman Tuhan, ya nanti kamu akan canggung di surga. Biasa nongkrong-nongkrong, ngerokok-ngerokok, terus masuk surga. Surga hanya untuk orang-orang yang hidupnya saleh, hidupnya benar. Di sana tidak ada nongkrong-nongkrong, di sana tidak ada orang yang gosip, di sana tidak ada orang pencemooh, pembuli, di sana tidak ada orang yang mabuk-mabukan. Nah, sekarang hidup kamu di dunia seperti apa? Bu, saya sudah menjadi orang Kristen loh. Oke, orang Kristen. Anak-anak, kalian tahu kisah Tuhan Yesus dengan seseorang yang kerasukan iblis ya. Seseorang tersebut ya, kita lihat bahwa ada roh jahat dalam dirinya. Roh jahat itu percaya Tuhan enggak? Percaya.
sampai dia ketemu Tuhan, dia gemetaran loh. Dia gemetaran, ya kan? Kenapa? Takut sama Tuhan. Mengakui Yesus Tuhan. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan iblis tidak melakukan kehendak Tuhan, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Makanya satu hal yang bisa mengalahkan iblis adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, itu yang membedakan. Iblis percaya Tuhan, percaya. Iblis mengakui Tuhan Yesus, mengakui. Iblis takut gentar kepada Tuhan Yesus, takut gentar. Ya, kalian belum tentu takut sampai gentar loh. Ketika ibadah, Ibu masih lihat ada yang nggak takut loh. Ada yang masih main-main, ibadah sambil main game, main TikTok, sambil dengerin musik duniawi. Wah, ya iblis saja gemetar loh. Masa kalian kalah? Ya, tetapi yang membedakan iblis tidak melakukan kehendak Tuhan, tapi kita melakukan kehendak Tuhan. Itu saja yang membedakan. Karena itu Bapak Ibu Guru sering ingatkan kalian, ayo nak berubah, ayo nak memperbaiki diri. Kenapa? Supaya selamat. Jangan dipikir aku sudah Kristen, kekristenan itu hanya agama. Agama tidak menyelamatkan. Tapi barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, melakukan kehendaknya, itulah yang akan memperoleh keselamatan. Berkenan masuk di dalam kerajaan surga, menjadi orang salehnya Tuhan. Ya, anak-anak, tolong hidup ini hanya singkat. Jadi kalian jangan main-main dengan hidup ini. Kalian ya. Sekarang kalian boleh bersenang-senang. Kalau kalian masuk ke restoran boleh makan apa saja. Tapi keluar dari restoran kamu harus membayar. Sama. Ketika kamu di dunia ini kamu boleh bersenang-senang melakukan ini itu. Ngebut-ngebutan dan lain sebagainya. Nanti di kekekalan kamu harus membayar itu semuanya. Ya, anak-anak, Bu Siska berbicara agak keras hari ini karena apa? Karena Bu Siska mau semuanya dapat diselamatkan oleh kasih karunia dan kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, pemilihan Allah didasarkan kepada sifat kekekalan Allah. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu kekal. Allah itu Alfa dan Omega, iya dan amin. Tidak ada yang dapat menggantikan kebenaran yang ada dalam Alkitab. Sekalipun orang bilang berbohong untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Tetapi berbohong tetaplah berbohong. Berbohong tetaplah dosa. Ya anak-anak, jadi jangan sampai kamu mengutip ayat firman Tuhan untuk mendukung tingkah laku kamu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Banyak anak-anak yang menggunakan ayat firman Tuhan dengan sembarangan, dengan sembrono. Ya, firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak bisa digantikan oleh kebenaran yang lain. Ya, taat saja. Baca firman taat, memang sulit tetapi harus dilakukan. Kemudian yang keempat, ini adalah pemilihan Tuhan didasarkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Karena itu percayalah kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikutlah jejaknya, ikutlah apa yang Tuhan Yesus katakan dalam firman dan lakukan itu supaya kamu menyenangkan hati Tuhan. Ya, anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah menjadi imamat yang rajani. Identitas orang percaya tadi yang pertama menjadi murid Yesus. Yang kedua menjadi bangsa yang terpilih. Yang ketiga menjadi imamat yang rajani. Di dalam perjanjian lama, imamat itu dari kata imam. Adakah yang bisa menceritakan di perjanjian lama tentang kehidupan imam? Silahkan. Pernah membaca di perjanjian lama? Halo, masih bersama dengan Bu Siska kan? Suara Bu Siska ini sudah sampai mengalahkan suara hujan di luar sana ya. Sampai tetangga Bu Siska ini mungkin dengar juga ya, nggak apa-apa lah ikut belajar agama ya. Nah, anak-anak, imamat yang rajani dalam perjanjian lama, seorang imam itu merupakan perantara Tuhan. Perantara Tuhan kepada manusia.
Misalnya di sini Ibu ambil contoh Jose dengan Juan menjadi imam di dalam perjanjian lama. Kalau seandainya Karen ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, maka Karen akan datang ke Jose dan juga Juan bilang begini, Jose, Juan, tolong ya sampaikan kepada Tuhan kalau aku ini pengen nilaiku bagus, ya, seperti itu. Nanti Jose dengan Juan akan masuk ke kemah suci, ke ruang maha kudus untuk bertemu Tuhan. Nah, imam-imam pada waktu itu menggunakan seperti gemerincing gitu di kakinya, dikasih rantai. Kenapa? Ketika imam masuk ruang maha kudus, hidupnya harus kudus. Karena kalau tidak, maka akan mati di situ. Ketika mati, nanti rantainya itu yang panjang itu akan ditarik oleh imam yang ada di luar kemah. Ya, selama gemerincing itu masih berbunyi, maka imam tersebut berarti masih hidup walaupun ketemu dengan Tuhan, ya. Sampai segitunya di dalam perjanjian lama. Kalau kita hidup dalam perjanjian lama, waduh nak, perjanjian lama itu Tuhan datang langsung loh ya. Kalau Tuhan sudah hadir itu mengerikan. Tinggal dua pilihan, Tuhan memberkati atau Tuhan mengutuk. Ya. Kalau kita masih hidup di dalam perjanjian lama, ketika kita ibadah siswa hari Jumat, bisa-bisa yang tersisa hanya Theophilus, Jose, Karen ya. Yang lain kemana? Wah, bisa disambar api Tuhan ya. Kenapa? Ketika di dalam perjanjian lama orang datang sama Tuhan main-main, malaikat Tuhan menampar loh ya, bisa mati di tempat. Api Tuhan menyambar. Wah, yang ngeri. Bangsa Israel dipatok ular di padang gurun. Tanah bisa terbelah ketika mereka menodai kekudusan Tuhan. Wah, ngeri ya. Kalau seandainya kita hidup dalam perjanjian lama, wah Bu Siska deg-degan terus setiap kali mau ibadah ya hari Jumat ya. Ini nanti berapa anak yang mati ini ya, gitu ya. Untungnya kita hidup dalam perjanjian baru, Nak. Enak dong Bu, siapa bilang enak? Di dalam perjanjian baru itu penerapannya lebih berat, walaupun sanksinya tidak langsung. Sanksinya kapan Bu? Nanti di kekekalan nanti kau harus membayar semuanya. Ya, tapi di dalam perjanjian baru kehidupan orang percaya dituntut lebih sempurna daripada perjanjian lama. Contohnya, kalau kamu membenci saudaramu dalam hati kamu, kamu sama aja membunuh. Berarti lebih berat dong. Iya. Kalau berzinah dalam perjanjian lama berarti dia melakukan hubungan seksual dengan orang lain, kan seperti itu ya, ataupun sebelum menikah. Tapi dalam perjanjian baru menginginkan dalam pikiran saja itu sudah berdosa. Nah, penerapan imamat yang rajani dalam perjanjian baru seperti apa ya? Kita di dalam perjanjian baru sudah tidak pakai perantara lagi. Kau bisa datang kepada Tuhan secara langsung. Tapi ingat, doa kamu akan didengar oleh Tuhan, akan diterima oleh Tuhan kalau kamu ada kekudusan hidup kamu. Ya, kalau orang yang tidak kudus, ya gimana ya? Nah, karena itu sebelum datang sama Tuhan, kuduskan, bereskan dulu. Ada salah dengan saudara, bereskan dulu. Ya, ketika kamu datang sama Tuhan, hidup kamu harus betul-betul bersih, harus betul-betul murni untuk kita datang kepada Tuhan. Imamat yang rajani berarti kita boleh melayani Tuhan, tidak harus jadi imam, tapi melayani dalam hal-hal kecil, sederhana. Contohnya apa Bu Siska? Kamu bisa menjadi berkat buat orang tua kamu. Wah, kemarin fotonya luar biasa ya. Foto-foto anak-anak membantu orang tua di rumah ya. Bu Susan, Bu Yuriko nanti saya akan kasih untuk rangkuman, rangkaian mereka. Keren-keren mereka, jadi keren loh ya membantu orang tua ya. Apalagi Orlando dengan membersihkan kaca, dengan ya. Orang tua pasti kalau melihat hal tersebut senang, bangga. Anaknya bisa menjadi berkat ya.
bangga melahirkan anak-anak yang luar biasa, menghormati orang tua, mengasihi Tuhan. Mudah-mudahan itu tidak hanya sekedar foto atau video, tapi betul-betul menjadi penerapan dalam kehidupan kamu. Ibu sudah ingatkan, orang tua ini rentan ya nak, apalagi di musim pandemi, kita nggak tahu sampai kapan orang tua mendampingi kita. Selama kamu masih ada bersama mereka, sayangi, pijitin mama, senangin dia ya kan. Mama capek ini, sini mak aku pijitin ya. Nak, mama lapar, sini mak aku ambilin makan, gitu ya. Karena kita nggak tahu nanti kuliah berpisah dengan mama, ya kan, dengan papa. Kita sudah bekerja, berumah tangga, udah jauh dengan orang tua kita. Belum lagi kalau orang tua kita ya kalau dikasih umur panjang, puji Tuhan. Kalau sampai Tuhan panggil, ya orang tua kita sudah melihat kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan, ya pasti orang tua akan bangga bisa nanti bertemu dengan kalian di rumah Tuhan di surga, ya kan? Seperti itu. Kemudian menjadi berkat bagi sesama teman-teman kita, memotivasi, mendukung, ya itu adalah pelayanan kecil, tidak perlu di mimbar, tampil dan lain sebagainya ya. Itu. Kemudian yang keempat adalah menjadi bangsa yang kudus. Menjadi bangsa yang kudus artinya bahwa ini di dalam Ibrani 12 ayat 14, nanti kalian baca sendiri ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow, ya. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan tanpa kekudusan? Tidak bisa. Kudus dalam perkataan, pikiran, tindakan, terlebih lagi dalam batin kita. Ya nak, jangan sampai Tuhan menolak kita. Kudus artinya dipisahkan dari dunia ini. Seperti mencuci baju warna putih dipisahkan dengan warna yang lain supaya tidak kena luntur. Kalau sudah kena luntur akan repot membersihkannya ya. Oke, kemudian yang terakhir ya. Identitas orang percaya yaitu umat kepunyaan Allah ya. Bagaimana kita bisa menjadi biji mata Tuhan? Bagaimana kita menjadi harta kesukaan Tuhan? Harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Wah, enak loh kalau jadi orang yang dicintai itu. Dicintai ya kan? Katanya anak muda sekarang lebih baik dicintai daripada mencintai. Betul begitu? Kalau mencintai jadi bucin, setengah mati, jatuh bangun aku gitu ya, mengejarmu gitu kan. Tapi kalau dicintai itu enak ya. Kalau kita dicintai Tuhan, ada firman Tuhan di kitab Amsal, dalam tidur pun Tuhan memberkati kita. Siapa yang mau dicintai oleh Tuhan? Ada yang mau dicintai oleh Tuhan? Oh, enggak ada ya? Oh, Bu Siska aja deh yang angkat tangan nih. Oh, ini ya, Theophilus sudah langsung ya, angkat tangan. Amin. Komang juga ya, yang lain juga. Wow ya, mau dicintai oleh Tuhan. Karena itu perhatikan hal-hal yang sudah Bu Siska jelaskan tadi ya. Identitas orang percaya yang pertama adalah menjadi murid Yesus. Ada 3 hal ya untuk menjadi murid Yesus ya. Ibu kasih kesempatan untuk 2 orang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silahkan. Ibu akan kasih tambahan 10 poin bagi anak yang bisa menyimpulkan. Silahkan. Tadi Ibu sudah membukanya loh untuk kesimpulan, tapi baru sampai di murid Tuhan Yesus. Silahkan. Masihkah bersama dengan Bu Siska di sini? Masihkah? Saya Bu nyoba. Oke, siapa nak? Sebutkan namanya. Bu. Siapa? Karen. Karen? Iya Bu. Oke, silakan nak. Oke, silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang identitas orang percaya. Identitas orang percaya itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu melalui seksual, gender, identitas diri, agama, dan kebangsaan. Identitas orang percaya adalah orang yang sudah mengalami pertobatan dan telah lahir baru dengan Tuhan.
Menjadi murid Kristus dalam bahasa Ibrani yaitu limut dan dalam bahasa Yunani matetes. Syarat menjadi murid Yesus dalam Matius 16 ayat 24 ada 3 hal, yaitu menyangkal diri, yang berarti kita tidak melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan keinginan duniawi, tapi kita melakukan semuanya dengan kehendak Tuhan. Yang kedua yaitu memikul salib, kita harus betul-betul menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu mengikut aku, yaitu kita memilih untuk mengikut Tuhan dan memutuskannya sesuai dengan keinginan kita. Menjadi bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih dalam perjanjian lama terdapat pada bangsa Israel. Dalam perjanjian baru, bangsa yang dipilih oleh Tuhan adalah seluruh bangsa, bahwa Tuhan telah memilih semua bangsa untuk menjadi bangsa pilihannya dan berharap bahwa setiap umatnya dapat mengikutinya dengan baik. Pemilihan Allah didasarkan pada yang pertama yaitu kasih karunia dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Tuhan mati demi seluruh bangsa. Yang kedua yaitu melalui kedaulatan Allah, berarti Tuhan yang menetapkan kita untuk diselamatkan atau tidak. Yang ketiga yaitu sifat kekekalan Allah. Yang keempat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan dan hidup berkenan padanya. Lalu imamat yang rajani dalam bahasa Ibrani berarti imam. Dalam perjanjian lama, seorang imam adalah perantara Tuhan, berarti seorang imam harus hidup kudus. Jika tidak hidup kudus, maka imam tersebut akan mati. Dalam perjanjian baru berarti bisa datang ke Tuhan secara langsung, tapi kita harus hidup kudus dan hidup bersih untuk datang kepada Tuhan. Yang selanjutnya yaitu bangsa yang kudus terdapat dalam Ibrani 12 ayat 14. Yang terakhir yaitu umat kepunyaan Allah menjadi biji mata Tuhan dan kesenangan Tuhan. Terima kasih. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya. Oke, Karen, Tuhan berkati ya. Ada lagi, satu lagi, silakan. Silakan, satu lagi. Nggak usah lengkap seperti Karen juga nggak apa-apa. Yang penting inti-intinya. Silakan, Nak. Halo, masih bersama dengan Bu Siska nih yang lain nih. Coba Ibu iniin dulu, Ibu lihatin dulu ya. Ayo, silakan. Sepuluh poin loh. Lumayan. Ayo yang dari IPA mana ini? Dari IPA? Silakan yang dari IPA. Oh, tidak ada ya? Tidak ada yang dari IPA yang mau menyimpulkan? Atau sudah pada ngantuk ini? Halo? Yang dari IPA? Michelle Milen, adakah? Michelle Milen? Ya, Bu. Ya. Oke, ada hadir. Berarti masih bersama-sama dengan Bu Siska ya. Ayo yang dari IPA. Siapa yang mau mewakili dari IPA? Yang dari IPS ada Karen menjelaskan dengan sangat baik. Atau dari IPS lagi nggak apa-apa deh, dari IPS lagi. Ada pertanyaan anak-anak, sudah cukup jelas? Atau nggak ngerti yang Bu Siska jelaskan? Atau bingung? Sudah acungin jempol, sudah jelas. Sudah jelas. Oke. Yang lain? Udah jelas? Oh, sudah jelas. Sion? Oh, sudah pada jelas semua ya? Oke, Sion. Biasanya Sion aktif, hari ini diam-diam saja Sion. Tristan ada nggak ini Tristan? Halo, Tristan adakah?
Bu, sudah ngantuk, Bu, sudah siang gitu ya. Oke. Tunggu sebentar ya, Nak ya. Sedikit lagi ya, kesimpulan sudah ini tadi. Kemudian sebelum doa penutup, Ibu akan kasih pengumuman terlebih dahulu ya. Pengumumannya untuk tugas portofolio karya tulis dikumpulkan paling lambat 25 Februari ya. Ibu mohon maaf karena harus meralat ya. Untuk pengumpulan tugas portofolio, ada beberapa anak yang sudah mengumpulkan hari ini dan kemarin. Terima kasih bagi anak-anak yang mengumpulkan lebih awal, Ibu sudah berjanji akan memberikan tambahan nilai. Oke, itu ya. Jadi tolong dikerjakan paling lambat 25 Februari ya, masih ada beberapa hari lagi lah. Sekitar 1 minggu ya, berarti hari Kamis depan ya. Ibu rasa Ibu kasih waktu yang cukup panjang ya. Jadi kalau sampai nanti ada yang terlambat bagaimana Bu? Ya nilainya pasti akan berkurang lumayan ya. Kalau bagus Ibu kasih KKM, kalau tidak bagus ya Ibu akan kasih di bawah KKM, begitu ya. Adil kan ya? Oke anak-anak, adakah pertanyaan sebelum Ibu akan tutup di dalam doa? Adakah pertanyaan dari kalian? Oke, kalau tidak ada anak-anak, sebelum Ibu tutup dalam doa, kalian tetap semangat, tinggal beberapa, enggak sampai 2 bulan ya, kalian terus belajar, mungkin padat ya, sampai siang, dan ada juga ujian latihan-latihan soal dan lain sebagainya. Ibu berharap kalian tetap jaga kesehatan, kalian tetap semangat ya, karena di bulan Maret itu kalian sudah PAT dan juga US ya, anak-anak. Jadi tunjukkan sukacita. Kemudian ini yang paling penting anak-anak, tidak usah beramai-ramai untuk berkumpul-kumpul, apalagi tidak taat pada protokol kesehatan. Kenapa Bu Siska ingatkan ini? Karena Bu Siska mengasihi kalian, mengasihi orang tua kalian. Orang tua itu rentan ya Nak ya, mama, papa, oma, opa itu rentan ya terhadap penyakit. Jadi Ibu minta tolong. Saya mau nanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Oh, nggak jadi. Nggak di-mute dulu ya, Nak ya. Ya, pokoknya itu saja ya, Nak ya. Kalian menikmati masa muda dengan sukacita di dalam Tuhan, bukan sukacita dunia ya. Bu, berarti nggak boleh dong ini itu. Boleh, tetapi harus tetap melakukan kebenaran, taat kepada pemerintah, taat kepada sekolah, taat kepada Tuhan. Terlebih lagi anak-anak kalian kan belum ada ini informasi lulus apa enggaknya. Jadi jaga diri, jaga sikap, jaga perkataan, jaga tingkah laku deh ya. Karena nanti akan ada surat kelakuan baik dari sekolah. Kalau kalian terciduk dengan hal-hal yang tidak baik, rugi kalian. Bapak Ibu guru tidak mau nolong. Ya. Tapi kalau kalian jadi anak yang baik, contohnya di pelajaran agama Bu Siska pasti kurang nilainya sedikit-sedikit. Tapi anaknya baik, anaknya ngikutin ibadah, renungan pagi dengan baik. Bu Siska pasti akan bermurah hati. Karena apa? Agama itu adalah praktek hidup, Nak ya. Itu. Jadi kalian tetap jaga diri sampai nanti kalian lulus. Setelah lulus kan kalian terserah kalian ya. Tapi ingat loh ya, Ibu Siska tadi sudah sampaikan semua kesenangan di dunia ini akan kamu bayarkan nanti ya di kekekalan. Ingat itu ya. Jadi tolong perhatikan cara kamu hidup. Kita kan nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Yang jelas kita sudah siap ya. Anak-anak Ibu yang sudah taat, tertib, disiplin. Ibu ucapkan terima kasih. Itu semua untuk kebaikan kalian sendiri di masa yang akan datang. Tuhan pasti akan perhitungkan dan Tuhan memberkati kalian semuanya. Oke anak-anak, mungkin ada pengumuman dari Bu Reni dan juga dari yang lain. Saya juga ucapkan terima kasih sudah hadir menemani saya mengajar. Ada mungkin Bu? Tidak ada Bu Siska.
Oke, baiklah. Anak-anak kita akan menutup di dalam doa. Ibu akan minta salah satu anak untuk berdoa. Ibu sudah lama loh nggak dengar suara Randy. Randy, silahkan nak menutup dalam doa. Oke, Bu. Iya, yuk. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami waktu untuk mau belajar bersama mengenai firman Tuhan. Terima kasih juga buat Bu Siska yang mau mengajarkan kami tentang bagaimana menjadi seorang murid dalam mengikuti jalan Yesus. Dan semoga penjelasan dari Bu Siska ini dapat mengubah kami yang sebagai murid mau berjalan ke arah yang benar. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Randy. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada hari ini. Oh ya, absensi ya nak ya. Ada yang belum absen? Yang belum absen ada? Oke, ditunggu ya absensinya. Saya belum absen, Bu. Oh, belum absen. Tunggu sebentar ya. Sebentar Oke, aja ya nak makasih, ya. Bu. Oke, tunggu sebentar ya. Ini dulu. Mohon diisi dulu absensinya yang belum absen. Oke, silahkan nak diisi dulu absensinya karena kalau yang belum absen berarti tidak hadir ya. Ini ada beberapa anak yang keluar masuk sepertinya ya. Tapi nanti dari absen nanti akan kelihatan yang ikut dan yang tidak ikut. Oke anak-anak, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, boleh lip, boleh istirahat hari ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya. Makasih Ibu. Sama-sama. Laptopnya. Iya. Delsi, sudah dijawab ya chatnya. Iya, Bu. Selamat tidur ya. Iya, Bu. Selamat istirahat anak-anak semua. Have a nice dream, everyone. Asik. Nathan. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya Riko ya udah bantu Ya. Ibu. Iya Bu. Jangan lupa dipantau yang ikut itu SMPTN. Bu Siska, saya live ya, masuk di ruang sebelah lagi ya. Iya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Iya, Tuhan berkati. Ya.